Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Singkaners. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu yang paling istimewa di acara Singkawang Kreatif tahun ini. Siapa lagi kalau bukan Bang Vicky. Halo, selamat pagi Bang Vicky. Selamat pagi, Bang. Pagi, boleh dibuka maskernya Saya bentar? buka masker ya. Siap. Nah, Bang Vicky ini selaku Ketua Umum ICCN ya Bang ya? Betul. Iya. Nah, Bang, ini kan kita cukup awam nih Bang. Termasuk saya juga sangat awam nih. Apa sih ICCN tuh Bang? Ya, ICCN itu Indonesia Creative Cities Network, forum lintas komunitas kreatif ya dari seluruh jejaring kabupaten kota di Indonesia. Iya. Yang didirikan 2015. Hari ini jejaring kita alhamdulillah sudah ada di 220 kabupaten kota. 220 kabupaten kota. Ya, bentuk jejaringnya itu forum lintas komunitas ya. Jadi misalnya di Singkawang nih. Iya. Bukan hanya komunitas fotografi, komunitas desain, komunitas fashion gitu, tapi ini terhumpung. Nah, seperti halnya ada rumah aksi Singkawang, ada Singkawang Creative Hub. Nah, itu inisiatif simpul itu yang adalah menjadi bagian dari jejaringnya ICCN. Oh, ya. Kayak gitu. Nah, di tahun 2015 berdirinya, apakah itu memang bentukan langsung dari pemerintah atau bagaimana nih Bang kalau ICCN? Nah, bedanya memang ini tuh inisiatif mandiri dari komunitas. Awalnya tuh sebenarnya mandiri. Awalnya sampai sekarang juga tetap mandiri. Tapi kita tahu bahwa untuk mengembangkan seluruh inisiatif yang baik itu kuncinya kolaborasi, kuncinya sinergi. Oleh karenanya kita mengenalkan nih ada istilahnya dari mulai di awal tahun 2015 itu triple helix. Triple helix. Bagaimana akademisi, bisnis sektor dan government berkolaborasi. Terus kemudian kita dorong lagi di akhir 2015 ada namanya quadruple helix, ditambahin C, community. Nah yang belakangan 2017 kita dorong pentahelix, ada tambahnya media. Nah awal tahun lalu kita sudah mengenalkan hexahelix. Helix yang keenam adalah agregator platform. Jadi kuncinya sebetulnya adalah sinergi kolaborasi. Jadi kita komunitas ini harus berdiri setara dengan stakeholders lainnya termasuk pemerintah. Karena ini harus dibangun hubungan simbiosa mutualisme. Bukan berarti pemerintah inisiatifnya top down, tapi tetap setara. Karena kan sebetulnya beyond dari namanya juga pemerintah. Pemerintah ini kan sebetulnya adalah abdi negara. Betul. Diabdi untuk siapa? Untuk rakyat. Komunitas ini adalah bagian dari civil society movement, bagian dari masyarakat itu sendiri. Jadi ICCN ini bukan bentukan dari pemerintah ya, bukan. Berarti lebih kepada mitra ya. Mitra. Betul, ya di tahun 2015 ya. Betul. Nah, ini kan diadakan Rakornas. Ini Rakornas yang keberapa sih Bang? Rakornasnya kita keberapa ya? Ini udah dari tahun 2015 kita selenggarakan Rakornas pertama resmi itu di 2017 di Padang. Oh, Rakornas pertama berarti itu 2017. Iya, berarti ini Rakornas keempat ya, nggak salah ya, kelima ya. Jadi setelah dari Padang, kemudian kita selenggarakan di Surabaya, kemudian kita selenggarakan tahun lalu di Banyuwangi ya. Kemudian tahun ini ya di Makassar juga pernah, di tahun ini di Pontianak Singkawang. Oh, setiap tahun berarti Bang Rakornasnya? Ya, jadi ICCN ini ada dua event, dua program nasional eventnya. Yang pertama Rakornas ini lebih ke internal, penguatan kelembagaan, di mana seluruh pengurus, koordinator daerah dan koordinator wilayah di seluruh Indonesia ini berkumpul. Kita mendorong diskusi, menyiapkan materi terkait dengan internal kelembagaan, penguatan jejaring, governance dari organisasi ya, agar lebih kuat, mengupdate verifikasi data para pelaku komunitas kreatif di seluruh Indonesia. Itu yang kita kerjakan selama Rakornas. Nah, ditambah ada namanya seminar nasionalnya, kemarin itu diselenggarakan di Pontianak. Ya, hadir juga waktu itu Menteri Koperasi dan UKM sebagai keynote speaker, juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga ada Mas Wisnu Tama Kusubandio, beliau adalah Ketua Dewan Pengarah ICCN. Ya, selain kemarin ada Gubernur yang diwakili Ibu Asisten dan Wali Kota Pontianak, dan terakhir kita ke Singkawang ya. Kemarin dan diterima dengan luar biasa oleh Ibu Wali Kota Singkawang. Nah, targetan Rakornas tahun ini Bang, apa Bang untuk pelaku ekonomi kreatif? Ya, yang pasti kita memperkuat jejaringnya. Memperkuat jejaringnya dengan pertama kita sebutnya maslahat silaturahmi.
Maslahat silaturahmi itu kan adalah saling menginspirasi, saling belajar, saling mendukung membantu satu sama lain. Nah, kita sudah siapkan modul-modul pendampingan, modul-modul terkait dengan bagaimana metodologi yang terkini dari mulai design thinking, agile transformation, objective key result ya, kemudian Scrum dan seterusnya untuk digetok tularkan kepada teman-teman pengurus Korda Korwil agar ini bisa menjadi alat bantu teman-teman membantu jejaringnya agar bukan hanya sekedar aktif, agar bukan hanya sekedar bisa berkarya, tapi juga bisa membuat satu manajemen yang berkelanjutan, karena satu kali kreatif, dua kali kreatif ini menjadi momentum yang harus kita pastikan ini terus bisa seperti bola salju ya. Kalau level usahanya sebelumnya mikro bisa naik kelas jadi kecil, yang tadinya kecil jadi menengah. Nah, yang menengah bisa menjadi agregator, konsolidator dari pelaku usaha yang dari mikro kecil. Ya gitu kan, dikonsolidasi, jadi dibantu. Jadi model-model ini kita lakukan untuk tadi percepatan pertumbuhan, pemulihan ekonomi gitu ya, melalui inisiatif dari komunitas. Komunitas sebagai simpul, komunitas sebagai penjahit dari stakeholders lainnya. Nah, Bang, kalau di ICCN ini kan dia tingkatnya nasional. Nah, strukturnya kayak gimana tuh Bang sampai untuk ke daerah? Kalau struktur terbalik, justru yang nasional itu yang paling bawah. Oh, di ICCN kebalik gitu ya? Karena yang paling penting, paling berharga dari sebuah simpul kreatif itu adalah jejaring di daerah. Jadi bagi kami jejaring kabupaten kota itu mahkotanya. Jadi dibalik, kami ini koordinator. Koordinator itu bukan berarti di atas. Mengkoordinasikan aja, mensinkronisasi, orkestrasi, moderasi kan gitu. Iya kan? Nah, jadi strukturnya sebetulnya dari tadi, pertama jejaring dari lintas kabupaten kota, forumnya mesti forum lintas komunitas kreatif, forum lintas ya. Kemudian kita dorong ada 3 tipe, ada yang berbadan hukum, biasanya perkumpulan, yayasan atau koperasi gitu. Kemudian ada yang menuju berbadan hukum, ada lagi inisiator. Dari situ kita ada namanya koordinator wilayah. Mengkoordinasikan biasanya koordinator wilayah ini 3, 4, 6, 7 kabupaten kota tergantung luasannya. Dan tergantung memang sudah ada inisiatif sejauh apa di masing-masing kota tadi. Baru kemudian ada koordinator daerah. Itu level provinsi. Level provinsi. Kota belum. Tadi kota itu kan jejaring. Oh, jejaring. Jejaringnya itu kota. Ada beberapa kota Korwil. Jadi dibalik ya. Biasanya kan ke atas. Kalau kita enggak, kebalik. Jadi kordanya itu di provinsi. Nah, ada kedeputian pengurus pusat ini yang di bawah. Ada deputi hukum HAM dan regulasi, ini membantu misalnya komunitas yang ingin mendorong peraturan daerah terkait ekonomi kreatif, terkait dengan rencana induk pengembangan roadmap ekonomi kreatif dan seterusnya. Ini dibantu oleh deputi hukum dan HAM dengan direktur, wakil direkturnya. Kemudian ada deputi lagi edukasi pengembangan dan penelitian dan edukasi ya. Ini terkait dengan riset-riset, terkait dengan kerjasama dengan lembaga pendidikan, akademisi dan seterusnya. Ada deputi kemitraan strategis, ini yang ngurusin semua kemitraan, partnership. Ada lagi deputi pemasaran dan komunikasi publik. Tadi itu Kang Gali Sedayu. Kang Gali. Itu beliau deputi pemasaran dan komunikasi. Kemudian ada deputi pengembangan bisnis, bicara usahanya. Deputi yang terakhir D6 itu adalah deputi kelembagaan dan penguatan jejaring. Selain tentunya ada vehicle dari kesekjenan, sekretariat dan kebendaharaan. Keren sekali ya ICCN-nya. Singkanes, podcast kita ini terpaksa kita hentikan karena waktu yang sangat terbatas oleh Bang Piki, karena sebenarnya pengen banyak sekali nih, pengen ditanya nih. Tapi tadi obrolan kita mudah-mudahan cukup untuk menjawab pertanyaan teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang ada di Singkawang. Nah, untuk informasi selanjutnya nanti bisa kunjungi juga Instagramnya di @ICCN Media. Nanti bisa tanya-tanya aja ke situ. Oke, terima kasih Bang Piki. Semoga terima kasih. Sukses selalu Singkawang, tetap menginspirasi bukan hanya buat Kalbar tapi Indonesia. Terima kasih. Bye.